Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Dari gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara melalui program Rehat dan Doa Malam edisi Sabtu 4 September 2021. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, melalui program Rehat ini kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita satu hati dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kepadamu saja segala puji dan hormat kami naikkan Tuhan, karena Engkau saja yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Terlebih khusus ya Tuhan, kami percaya bahwa waktu dan kesempatan malam hari ini mengikuti rehat dan doa malam dari Jemaat Elim Balikpapan ya Tuhan, kami percaya bahwa karena Tuhan sehingga waktu ini boleh kami pergunakan untuk memuji membesarkan nama-Mu. Bahkan kami akan mendasari program rehat ini dengan firman Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, baik hamba-Mu maupun kami semua yang boleh dijangkau oleh layanan ini. Berkati kami semua Tuhan, mampukan kami semua untuk menerima firman ini. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara bagi kami semua. Ampuni setiap salah dosa kami ya Tuhan. Terima kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita malam ini terambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 10.
1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 10. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya melekat memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pahlawan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa menyimpan firman ini dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, rehat malam ini kita dituntun tema hati-hati dengan ajaran sesat. Hati-hati dengan ajaran sesat. Batulan Bahasa Toraya Kananda itu Pak Pangadaran Mepapusa. Dalam menjalani kehidupan beriman, tidak sedikit dari warga jemaat yang akhirnya terpengaruh dengan berbagai ajaran yang disampaikan oleh sejumlah orang yang datang kepadanya. Akibatnya adalah bahwa sejumlah warga jemaat menjadi bimbang hingga akhirnya ia terperangkap ke dalam paham-paham yang tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Paulus menegaskan kepada Timotius tentang adanya pengajaran-pengajaran sesat yang juga gencar menyampaikan ajarannya. Bandingkan dalam ayat 1 sampai 3 dari bacaan kita ini. Karena itu Paulus berharap kepada Timotius dan jemaat yang dilayaninya untuk tetap waspada dan tetap hidup benar menurut firman Tuhan. Paulus berharap kepada Timotius agar dirinya dan jemaat Efesus dengan ajaran yang benar, dengan rajin beribadah dan melayani sesuai karunia masing-masing, serta tetap berjuang dalam kebenaran Allah. Semua itu perlu dilakukan untuk menangkal pengajaran sesat sambil memelihara pengharapan yang kita miliki di dalam Allah yang hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita,
seringkali terlalu banyak diperhadapkan dengan pandangan-pandangan sesat yang dapat saja mengombang-ambingkan, bahkan melemahkan iman kita kepada Tuhan. Dan karena itu, hendaklah kita kuat dan terus mempersiapkan diri menghadapi pengajaran atau ajaran sesat yang menyusup ke dalam persekutuan, bukan hanya secara fisik tetapi juga hari-hari ini mungkin melalui virtual atau melalui media-media sosial. Dan karena itu mari kita tetap bertekun dalam pengajaran firman Allah yang benar, dengan selalu beribadah dan setia melayani Allah dengan sungguh, berjuang dalam kebenaran dan kekudusan, serta menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Tetaplah waspada dalam kehidupan dan jangan disesatkan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Roh Kudus memampukan kita. Amin. Ya, kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami boleh bersyukur malam ini ya Tuhan, bahwa karena perkenanan-Mu kami boleh dimungkinkan mengikuti rehat dan doa malam dari Jemaat Elim Balikpapan di sini ya Tuhan. Firman-Mu telah menguatkan kami dan mengingatkan kembali kepada kami bahwa hari-hari ini akan banyak roh-roh penyesat ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang akan memampukan kami menghalau segala roh-roh penyesat dalam kehidupan kami. Sungguh banyak ya Tuhan yang memungkinkan roh-roh jahat menyesatkan kami. Tetapi kami yakin percaya bahwa jika kami bersama dengan Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan, bahkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun itu Tuhan, kami mengucap syukur atasnya. Bahwa karena Tuhan, maka semuanya itu boleh kami alami. Bapa di surga, kami bersyukur bersama dengan beberapa anggota jemaat-Mu yang boleh berulang tahun di tanggal 4 September ini. Di antaranya Ibu Damaris Bintan, Bapak Yan Mutu, Misel Agatha Tanduk, Ibu Selvia Sarungu, Ibu Leni Upa, Evantis Bato Rubu, Cikwika Claudia Paranoan, Stephen Manuela Adrian. Tuhan, bersama dengan beberapa anggota jemaat-Mu ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur bahwa karena Tuhan sendiri yang boleh beracara dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengalami pertambahan usia pada hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Beri kekuatan, kesehatan senantiasa supaya mereka terus hanya mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Berkat-berkat-Mu Tuhan Engkau curahkan dalam kehidupan mereka. Demikian kami boleh mengucap syukur bersama Bapak John Wijaya Liling Padang dan Ibu Katrina Duma ya Tuhan, yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka pada hari ini. Berkati dalam rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka ya Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka, supaya mereka terus diberkati dan nama-Mu yang senantiasa dipermuliakan. Bapa di surga,
Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk pelayanan besok. Biarlah kiranya Tuhan Engkau campur tangan semua persiapan termasuk pelayan Tuhan. Engkau yang memberi kecakapan bagi mereka. Bahkan apapun sarana prasarana yang dia butuhkan besok ya Tuhan, Engkau yang menyediakan sehingga proses ibadah besok boleh berlangsung dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk semua pekerjaan-pekerjaan yang sudah direncanakan bahkan sedang berlangsung di Jemaat Elim Balikpapan, bahkan di cabang-cabang kebaktian. Biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan di atasnya sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan siring di depan gedung gereja ini ya Tuhan, yang sedang berlangsung, sedang dikerjakan. Apapun yang dibutuhkan di sana Tuhan, terlebih dana untuk mendukung pekerjaan ini, kami percaya bahwa Engkau sanggup menggerakkan semua anak-anak-Mu. Bahkan dana itu akan terpenuhi dalam waktu dekat, sehingga pekerjaan ini terus berlangsung dan boleh selesai tepat waktu sesuai yang sudah direncanakan, dan di dalamnya nama-Mu dipermuliakan. Berikan kecakapan bagi setiap tukang yang mengerjakan, bahkan kontraktor yang mengerjakan Tuhan, supaya mereka boleh mengerjakannya dengan baik. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap yang sakit. Kami tidak tahu, tetapi kami percaya bahwa Engkau Maha tahu ya Tuhan. Jika ada yang sakit, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang datang menjamah mereka, karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demikian jika ada saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan hiburkan mereka. Beri hati yang gembira, hati yang penuh sukacita, karena penghiburan sejati hanya daripada Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan lapangan pekerjaan, Tuhan Engkau bukakan lapangan pekerjaan bagi mereka, supaya mereka boleh memperolehnya sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Kami masih terus berdoa Tuhan untuk pemulihan pandemi, baik secara keseluruhan di muka bumi ini maupun secara khusus di bangsa kami Indonesia, bahkan terkhusus lagi yang dimana kami berada di tempat ini di Balikpapan. Kami percaya Tuhan, jika Engkau memberikan hikmat, akal budi yang sempurna bagi setiap yang ditugaskan untuk menangani pandemi ini, mereka akan menanganinya dengan baik. Dan kami semua, kiranya Engkau berikan kami kepatuhan. Kami yakin percaya suatu saat Tuhan akan lenyapkan dari muka bumi, dan kami boleh menikmati sukacita damai sejahtera. Bapa di surga, berkati bangsa negara kami Tuhan. Terlebih bagi para pemimpin kami Tuhan, Engkau berkati. Beri hikmat akal budi bagi mereka untuk memimpin bangsa dan negara ini seturut kehendak-Mu saja. Dan kami di dalamnya boleh diberkati, nama-Mu dipuji, dimuliakan sampai selamanya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, permohonan kami yang hanya kami boleh bawa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah rehat dan doa malam ini. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita menjalani kehidupan kita ke depan dengan seturut dengan firman Tuhan.